Saat Night Talk with Narada. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua ya. Maaf banget karena ada keterlambatan waktu akibat masalah teknis. Biasa ya, karena kita sekarang udah mulai ke digital, jadi hambatan dan tantangan yang luar biasa itu masalah sinyal. Nah, lanjut aja, aku Melandari akan nemenin kalian semua buat ngobrol-ngobrol santai nih. Nah, guys, kalian tahu nggak sih kalau misalnya 2 hari yang lalu atau tepatnya tanggal 23 Juli kemarin, itu kita memperingati Hari Anak Nasional. So, selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak di Indonesia. Hore! Pas banget kan, karena minggu-minggu ini masih kita memperingati Hari Anak Nasional, jadi pembahasan kita kali ini juga masih berkaitan dengan anak-anak, yaitu cita-cita anakku. Pas banget topik ini buat kita semua ya, khususnya buat para parents dan juga calon parents. Karena apa? Karena pembahasan kita kali ini itu bakal menambah ilmu kita dan juga wawasan kita. Kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa nih? Kali ini kita bakal ngobrol bareng narasumber yang luar biasa karena beliau merupakan psikolog muda dan juga seorang ibu. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi ngobrol sama beliau, aku mau nanya nih sama kalian semua. Kira-kira waktu kalian dulu kecil, cita-cita kalian tuh pengen jadi apa sih? Nah, buat jawab pertanyaan aku, kalian boleh tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Aku pengen jadi nih. Waktu aku kecil, aku tuh punya banyak banget cita-cita. Karena cita-cita aku tuh lebih dari satu. Nah, habis itu, oh ya sebentar. Sebelum aku sebutin apa aja cita-cita aku, kayaknya lebih seru kalau aku ngobrol ditemenin sama seseorang ya. Langsung aja kita panggil dia Mbak Raras. Mbak Raras, ayo keluar Mbak Raras. Halo, Mei. Nah nih. Halo, Mei. Iya, long time no see banget ya kita ya. Iya. Mbak Raras, aku kangen Jakarta. Sesaat lagi. Lama, betah banget sih di Bandung. Ayo dong ke Jakarta, emang gak kangen sama aku? Enggak loh. Sedih loh aku gak dikangenin. Kalau kamu di sini juga kamu pasti nggak betah banget deh. Oh, bakal betah ya, karena dingin betah ya banget di Bandung. Yoi. Kalau Jakarta kan agak hot ya. Okay. Iya, Mbak Raras, ini tadi kan aku udah nyapa nih teman-teman di rumah. Pasti mereka juga kan kangen nih pasti sama Mbak Raras. Coba monggo disapa teman-teman online kita. Oke. Oh my god, halo teman-teman semua. Kalau semoga ada yang kangen sama aku ya. Hai ya, semua, ya. Kita ketemu lagi loh di Saat Night Talk with Narada. Iya. Udah sih, apalagi ya, aku nyapa kayak gimana lagi ya? Udah. Ya udahlah cukup. Tadi kan, kan aku udah nanya nih sama teman-teman online, cita-cita mereka waktu kecil tuh pengen jadi apa gitu. Nah, sekarang aku mau nanya sama Mbak Raras nih, cita-cita Mbak Raras tuh waktu kecil apa sih? Aku waktu kecil tuh seingatku, aku waktu SD tuh pernah pengen jadi ilmuwan deh cita-cita aku. Wah, keren banget tuh. Iya, keren loh pengen jadi ilmuwan. Bahkan sampai sekarang aku tuh nggak kepikiran loh mau jadi ilmuwan. Emangnya kenapa sih pengen jadi ilmuwan? Soalnya tahu nggak sih kayak gini loh, dulu tuh kan dikenalin tuh sama tokoh-tokoh penemu Thomas Alva Edison gitu kan, kayak ih keren banget gitu kan, kayak keren banget namanya bisa ditulis di buku, maksudnya bukan keren banget nemuin lampu, bukan, karena keren banget namanya ditulis di buku-buku gitu, kayak ih kalau aku jadi kayak dia kan namaku ditulis juga ya di buku. Iya benar-benar. Gara-gara itu. Jadi nanti Made Rara Intan Nareswari penemu bla 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 gitu ya. Iya. Kalau Mei sendiri cita-cita kamu apa? Aduh, cita-citaku mah banyak, Mbak. Dulu tuh ya aku pengen jadi dokter. Terus aku pengen jadi guru.
Terus aku pengen jadi polwan. Nah, kenapa ya waktu polwan ini itu aku sempat foto pakai baju polisi gitu kan, pegang pistol tuh waktu masih kecil. Kan keren, bisa nembak-nembak ya. Oke. Ya. Nah, terus aku pengen jadi artis tuh dulu. Tapi sekarang juga kamu kan udah jadi mulai kali ya artis Narada ya. Di Narada tuh udah terkenal sih. Oh, Narada kan begitu besar ya. Aku kenal luar biasa. Iya Mbak, kan cita-cita aku tuh banyak ya cita-cita aku. Pasti orang tua aku tuh kan bingung tuh, ini anak sebenarnya pengen jadi apa sih kalau gede gitu. Karena pengen jadi dokter lah, pengen jadi guru, pengen jadi polwan, pengen jadi artis. Tuh pasti kan orang tua aku tuh bingung gitu. Kalau misalnya Mbak Raras nih ya, misalnya nanti Mbak Raras punya anak nih. Terus anaknya banyak tuh, pengen ini, pengen itu. Mbak Raras bingung nggak sih ngadepinnya? Agak ini ya, ngebayanginnya jauh banget ya. Nggak jauh atuh, diaminkan. Ya baiklah kalau gitu. Tapi kayak gini ya, namanya juga anak kecil kan ya, gitu kayak nggak sih kayak, dia ngelihat apa yang keren menurut dia, pasti dia pengen jadi itu, kayak ngeliat pilot bisa nerbangin pesawat, keren mau jadi pilot gitu kan. Ngeliat polisi, gini gagah banget mau jadi polisi gitu, namanya juga anak-anak gitu kan. Makanya karena aku yang dengan pengetahuan yang masih minim soal parenting kan, lebih baik kita ngobrol sama narasumber kita langsung nanti, kayak yang Lydia tadi tuh di awal gitu. Beliau seorang psikolog dan juga seorang ibu, jadi pasti bisa deh ngasih jawaban ke kita. Tapi terpercaya ya Mbak ya? Terpercaya banget, TOP BGT. Tapi sebelum kita panggil nih narasumber kita hari ini, kita mau ngeliat video dulu nih. Ada satu video, anak-anak tuh ada anak-anak nih bakal cerita apa sih cita-cita mereka. Lucu banget ya mode videonya. Kita tonton aja kali ya langsung sekarang ya. Iya, nggak sabar deh. Yuk silakan videonya. Teman-teman, perkenalkan saya Relis, panggilannya Relis. Dia tulisannya Relis. Terus ini umur saya, tulisannya 6 tahun. Terus ini cita-cita saya teman-teman, dokter. Terus ini juga hafiz Quran. Terus ini juga ilmuwan. Terus sekarang cita-citanya adikku ya. Cita-citaku jadi polisi teman-teman. Nama aku Putu Citra Laksmi Mahesari. Umur aku 4 tahun. Aku nama panggilannya Citra. Aku cita-citanya jadi Satpol PP. Dadah, terima kasih. Apriliani. Umurku 7 tahun. Cita-citaku jadi dokter, teman-teman. Nama aku Aiko Dewa Ramadan. Umur aku 8 tahun kurang 1 bulan. Cita-cita aku jadi polisi. It is Surya Atawan and I'm 7 years old. When I grow up, I want to be a police and a magician. Bye. Hai, namaku Lalitya Wicitra Maharani. Umurku 8 tahun. Cita-citaku ingin menjadi dokter. Nama saya Naila Azahra. Umurnya 7 tahun. Nah, cita-cita saya seorang dokter. Dadah teman-teman. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Elvira Putri. Saya berumur 9 tahun. Cita-cita saya menjadi seorang poluan. Dadah. Nama aku Niputu Kaila Kanjambiawan. Umurku 7 tahun. Cita-citaku ingin jadi dokter.
cover pertama tuh itu ada mukaku, video dari mana sih? Tuh. Siapa sih yang maling foto aku waktu kecil? Mohon maaf nih, jangan ngaku ya. Jangan ngadi-ngadi nah. Banget ya. Mereka luar biasa loh, cita-citanya bervariasi. Iya, variasi banget. Iya. Tuh ada tuh yang kayak Mbak Raras pengen jadi ilmuwan. Iya. Tahu nggak? Ada yang komen loh di Facebook nih, katanya ada yang mau Oh iya, ada yang komen nih. Kita bacain dikit dulu kali ya. Aku pengen apa ya? Oke, aku juga. Ada yang mau jadi businesswoman waktu kecil. Wah, ini tercapai nih. Yang komen mau jadi businesswoman tercapai nih. Kayaknya kita tahu nih siapa. Ya, kita tahu kayak siapa nih. Ada juga nih Mbak, aku mau jadi dokter hewan, tapi takut ular. Ya. Sama. Untung nggak jadi Jadi akhirnya. dokter hewan tuh, tapi aku nggak berani bedah kucing. Kenapa? Gara-gara nggak tega itu tuh. Iya, sedih. Oke, nanti kita bacain lagi nih cita-cita mereka ya, yang udah di boleh banget komen. nih kalau misal ada yang mau share lagi, apa sih cita-cita waktu kecil mungkin masih ingat, boleh banget di komen lagi di Facebook ya. BTW lagi nih. BTW itu lagi, oke. di poster terakhir. Nah, video yang tadi kan gemes-gemes nih. Nah, pas itu gemes juga loh. Siapa sih? Itu yang di kanan, dua orang sebelah kanan tuh gemes-gemes. Gini ya, agak keterlaluan dia pedenya. Kalau yang kanan gemes, yang kiri gimana? Itu tuh aku mau nanya, cantik banget. Siapa sih tuh? Berwibawa banget lagi. Wah, bijaksana ya kan? gitu. Deh. Itu tuh yang bakal ngalahin aku cantiknya. Akhirnya ada yang ngalahin kamu ya cantiknya. Sedih aku. Kenalin dong. Nah, beliau yang tadi di kiri itu yang bakal jadi narasumber kita hari ini. Berarti udah ada bocoran ya, udah ada bocoran. Kelihatan banget ini kayak luar biasa banget. Nah, sebelum kita panggil, aku bacain sedikit profil singkat dari narasumber kita hari ini. Oke, monggo. Narasumber kita hari ini merupakan seorang psikolog. Beliau Ibu Yasinta Indrianti, MPSI, merupakan seorang psikolog dan juga dosen di salah satu kampus swasta. Sampai saat ini aktif banget nih, masih jadi psikolog dan juga konsultan di beberapa tempat. Beliau juga merupakan founder dari UTEK. Terus juga sudah punya publikasi yang banyak banget dan juga pembicara di berbagai seminar. Ini kalau publikasi dan juga pembicara di seminar apa aja aku sebutin satu-satu nih, nggak dipanggil-panggil ibunya yang ada, saking banyaknya. Banyak banget ya, luar biasa loh. Padahal masih muda, tapi prestasinya luar biasa ya Mbak ya. Pantes nih, cocok banget nih ngobrol sama kita. Ngasih informasi ke teman-teman online. Iya, makanya. Kalau gitu kita panggil aja kali ya langsung ya. Iya, aku nggak sabar. Narasumber hari kita hari ini, Ibu Yasinta. Ibu Yasinta. Hai Ibu. Malam-malam, Miss. Ibu. Baik. Pasti lagi sibuk. Lagi sibuk Ibu banget ya, Bu ya. Banget loh profilnya. Enggak, malam mingguan enggak sibuk. Khusus untuk Narada. Iya. Ya ampun, aku tersanjung deh. Ya, udah. Soalnya tadi udah disanjung. Nemenin kita. Banyak Bu, udah mau nemenin kita ngobrol ya Bu. Nah Bu, kita kan malam ini mau bahas cita-cita anakku. Yeah. Ibu sendiri waktu kecil cita-citanya apa sih Bu? Nah, itu dia. Saya waktu kecil cita-citanya pernah pengen jadi astronot. Iya. Cuman begitu dikasih tahu sama ibu saya, kalau jadi astronot itu nggak pulang-pulang loh. Saya langsung berubah, nggak mau jadi astronot. Tapi Ibu juga berubah-ubah gitu Bu, cita-citanya ya? Iya,
Terus abis itu pengen jadi dokter, tapi jadi dokter saya takut dengan darah. Jadi sekarang jadi dokter jiwa aja ya. Oke. Jadi ada darahnya ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, apa namanya? Sekarang apa ya namanya? Anak-anak kan zaman sekarang nih cita-citanya bervariasi gitu ya Bu. Ya udah Betul. mulai nggak kayak cuma jadi dokter, jadi polisi gitu. Iya. Ada yang jadi YouTuber. Tadi tuh di video Ibu kalau lihat ada yang jadi Satpol PP KTP-nya. Satpol PP. Apa ya? Tapi apa dia sangat terinspirasi dengan Satpol PP. Tapi Itu ya nggak tuh- apa-apa, itu bagus. Itu tuh ada ceritanya begitu Bu, kenapa dia mau jadi Satpol PP, karena katanya kalau jadi dia ngelihat dia tuh ngelihat Satpol PP tuh ngambil dagangan orang kan, dia Mm-mm. pikir dagangannya tuh buat Satpol PP-nya, makanya dia mau jadi Satpol PP biar bisa ngambil dagangan orang gitu. Berarti anak itu sudah punya jiwa entrepreneur. Iya juga ya, saya nggak kepikiran loh ke sana. Iya. Ibu kan udah jadi seorang ibu nih ya Bu ya. Nah, Iya. cita-cita anak ibu tuh apa sih Bu? Nah, itu yang tadi disebut. Kalau ditanya anak saya cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Wah. Tahu Pertama ya? dengar juga shock. Pertama dengar juga shock. Wah, jadi YouTuber. Iya, anak-anak zaman sekarang udah mau jadi YouTuber Bu. Betul. Karena kalau terkenal kan uangnya juga lumayan loh Bu ya. Iya, benar-benar. Menyikapi cita-cita itu gimana Bu? Ya, kalau kita sebagai orang tua sih ya support ya. Maksudnya kita, toh ini juga masih anak-anak. Itu juga belum tentu memang Betul. benar-benar akan menjadi satu cita-cita yang akan mereka wujudkan nanti. Tapi yang penting, karena itu juga cita-cita itu kan proses pembelajaran. Dan cukup kompleks. Jadi ya kalau kita sebagai orang tua itu kan kita cuma bisa mensupport aja. Kita kan cuma sarana untuk mereka bisa sukses ya. Kita nggak bisa menentukan hidup mereka nantinya. Iya. Iya. Oke. Nah, Nah, tadi Ibu bilang ini menentukan hidupnya kita nggak bisa ya Bu ya sebagai orang tua Bu. Betul sekali. Ada orang tua itu yang dulu tuh aku punya cita-cita sebagai ini. Misalnya deh sebagai apa ya? Dokter misalnya. Tapi nggak terwujud nih. Akhirnya dia nyuruh anaknya buat belajar kedokteran biar jadi dokter. Itu kan cita-cita ibunya, tapi Betul. anaknya tuh nggak berminat gitu jadi dokter. Itu gimana ya Bu ya? Banyak. Sampai sekarang saya banyak ketemu dengan hal-hal yang seperti itu ya. Apalagi kan sekarang saya juga ada di universitas, kemudian dari praktisi saya juga ketemu dengan beberapa teman-teman adik-adik gitu ya, yang mereka ternyata nggak enjoy waktu mereka mengambil kuliah gitu misalnya, karena jurusan itu diambil ya dipaksa. Jadi jurusan orang tuanya sebenarnya yang mau orang tuanya, bukan maunya mereka. Atau mereka juga ikut-ikutan. Ada juga banyak yang seperti itu. Nah, ya akhirnya biasanya tidak sukses sampai selesai kuliah, atau dia selesai tapi tidak maksimal hasilnya gitu ya, dan dia nggak enjoy. Ada juga yang berhasil, mereka bisa berhasil, misalnya orang tuanya pengen jadi dokter, mereka berhasil menjadi dokter, tapi pada saat menjalani profesi itu ya karena memang itu bukan cita-cita aslinya dia, ya enjoy-nya setengah-setengah gitu. Iya, bukan passionnya juga ya Bu ya. Betul. Nah Bu, buat biar para parents di luar sana lebih mengerti tentang bagaimana sih baiknya orang tua menyikapi cita-cita anak kayak gitu, boleh silakan dijelaskan lebih detail Bu oleh narasumbernya yang paling lebih ngerti. Baiklah, Iya. jadi kita mulai kuliah ya, kuliah malam ya. 2 SKS, 2 SKS, oke. Berarti saya share 2 SKS. Oke, saya share screen ya. Oke. Sudah kelihatan? Sudah Sudah. bisa dilihat ya? Sudah ya? Sudah sekarang. Oke. Ya, oke, malam Miss May, Miss Raras juga teman-teman di luar sana. Ada beberapa teman saya juga, mama-mama muda gitu ya, yang ikut menyaksikan acara kita malam ini. Jadi hari ini saya akan sharing tentang bagaimana sih kita menyikapi cita-cita dari putra-putri kita. Nah, tadi kita juga sempat melihat ya, ada
adik-adik yang lucu-lucu, polos-polos, dan mereka luar biasa sekali bisa menyampaikan cita-citanya dengan lugas gitu. Jadi itu benar-benar sesuatu hal yang menurut saya patut kita apresiasi. Mereka sangat berani menyatakan saya mau jadi Satpol PP gitu ya. Itu kadangkala ada orang yang berpikir apa-apaan sih mau jadi Satpol PP gitu ya. Tapi sebenarnya itu sesuatu hal yang memang harus kita hargai karena pasti ada sesuatu di balik kenapa dia pengen menjadi Satpol PP. Ya, oke. Nah, mungkin kita akan flashback dulu nih. Zaman dulu Miss May, Miss Raras kecil kalau ditanya cita-citamu mau jadi apa? Ini saya kasih gambarnya waktu kita zaman kecil dulu kan mainannya masih belum gadget ya. Mainannya masih petak umpet, masih apa tuh namanya? Pokoknya mainannya yang seru-seruan di lapangan gitu ya. Betul-betul. Itu nggak pakai alas kaki juga. Nah, kalau zaman dulu ditanya gitu kan, ditanya orang tua cita-citanya jadi apa? Coba Miss May, Miss May jadi apa? Jadi dokter. Jadi dokter. Kalau Miss Raras? Aku dulu itu jadi ilmuwan. Jadi ilmuwan, weh, mantep ya. Ya, jadi zaman saya kecil juga begitu. Ya, jadi zaman saya kecil, kalau misalnya ditanya cita-citanya jadi apa, nomor 1 tuh rata-rata jadi dokter. Jadi saya sendiri sebenarnya sampai saya SMA itu saya masih terdoktrin bahwa kayaknya orang yang sukses itu orang yang profesinya jadi dokter. Kayaknya yang duitnya banyak itu kalau jadi dokter gitu ya. Kayaknya orang akan dianggap berhasil kalau jadi dokter. Nah, kemudian kalau misalnya nggak dokter, jadi guru, jadi insinyur. Ya, kalau nggak jadi dokter yang apa mirip-mirip gitu ya, jadi perawat. Nah, ini juga saya juga dulu sebenarnya masuk psikologi itu karena memang tidak jadi waktu mau mendaftar mau jadi dokter, saya takut darah. Jadi akhirnya milih yang kira-kira belajar kedokteran gitu ya, tapi yang tidak terlalu banyak resiko. Karena saya takut kalau misalnya beresiko terhadap nyawa orang gitu kan. Akhirnya waktu itu saya ngambil psikologi. Meskipun sebenarnya orang tua saya itu mengarahkan saya untuk menjadi guru seperti mereka. Kebetulan orang tua saya guru semuanya ya. Jadi dianggapnya guru itu profesi yang cukup mapan, kemudian tidak terlalu banyak tekanan gitu ya. Jadi orang tua saya juga berharap saya meneruskan cita-cita mereka gitu, meneruskan profesi yang mereka geluti. Cuman waktu itu saya akhirnya memilih untuk menjadi psikolog. Nah, ini gambaran mungkin waktu kita masih kecil. Waktu saya dan juga mungkin beberapa teman yang sekarang juga sedang melihat gitu ya. Gambaran waktu kita masih kecil itu masih cita-citanya itu profesi-profesi yang seperti ini. Nah, beda nih dengan anak-anak sekarang ya, yang buku itu sekarang sudah tinggal tumpukan, karena mereka lebih banyak melihat dari gadget, melihat YouTube, ya kan, melihat TikTok, melihat Instagram, gitu kan. Terus apalagi sekarang, ditambah dengan era pandemi, yang mereka memang harus belajar secara online, which is berarti hampir setiap hari yang mereka lihat adalah video-video. Jadi buku ini ya perannya semakin kecil dan teknologi perannya menjadi semakin besar, sehingga nggak aneh kalau ternyata sekarang kalau misalnya ditanya cita-citanya mau jadi apa gitu ya. Ini saya kebetulan dapat ada dari satu sumber gitu ya, dari Board Panda ya. Nah, ini ada catatan anak-anak kecil. Jadi dia bilang, ada yang bilang dengan polosnya, ketika saya tumbuh besar, saya mau menjadi seperti mami. Wah, kebetulan anak saya cowok, jadi nggak bisa nih menjadi seperti mami. Ya, kemudian ada nih yang bilang, ketika saya besar, saya mau menjadi customer di toko. Saya mau beli brokoli, saya mau beli tomat, saya mau beli carrot, wortel. Nah, karena apa? Karena waktu dia pulang, dia pengen bikin sup. Nah, jangan-jangan nih bocah suka banget sama yang namanya sup gitu ya. Sampai pikirannya pokoknya intinya kalau gede dia cuma mau jadi customer di toko aja gitu ya. Terus, ada juga, ini ada anak yang bilang, kalau dia besar, dia mau punya istri dan anak, sudah cukup. Jadi punya istri dan anak itu adalah cita-cita buat mereka. Atau ada lagi yang bilang, saya mau jadi Michael Jordan. Wah, ini sih kayaknya papanya ya, mungkin papanya atau mamanya yang suka nonton Michael Jordan ya, gitu. Jadi anak-anak zaman sekarang
itu variasinya juga sudah lebih banyak karena mereka melihatnya itu sudah jendela-jendela pengetahuannya sudah lebih banyak dibandingkan zaman kita dulu yang rata-rata, apalagi saya gitu ya dari desa gitu kan, yang dilihat ya guru, terus kalau misalnya berobat ya dokter gitu kan, yang pekerjaan yang keren ya insinyur, kontraktor, pekerjaan-pekerjaan itu yang memang kita lihat sehari-hari. Tapi kalau anak-anak sekarang dengan mereka punya gadget gitu ya, dengan mereka bisa melihat YouTube, mereka bisa melihat Instagram, bahkan mereka melihat orang yang dengan kreatifnya menggunakan Instagram aja bisa menjadi satu profesi. Akhirnya anak-anak zaman sekarang kayak gini nih. Nah, Miss May tahu nggak nih, Miss May sama Miss Lara siapa dia? Ini Ryan Toys Review ya. Ini saya tahu juga dari anak saya. Anak saya suka banget sama Ryan ini dari sejak mereka usia 5 tahun. Dan saya nggak tahu siapa dia. Saya sampai penasaran ini bocah betapa menariknya gitu ya. Kenapa setiap hari itu mereka ngomongin Ryan gitu ya. Ternyata dia YouTuber cilik, Miss, yang penghasilannya juga sudah luar biasa. Nah, ini dan keren banget ya. Iya, dan anak kecil ini memang disupport sama papa mamanya gitu ya. Kalau saya lihat dari YouTube-nya itu konten-kontennya itu ya isinya ada papanya, ada mamanya gitu. Tapi akhirnya dia menginspirasi juga banyak anak-anak sehingga kalau anak-anak sekarang mungkin kalau ditanya mau jadi apa? YouTuber gitu ya. Mau jadi apa? Artis Instagram yang makan di mana-mana bisa gratis makan karena dia harus endorse gitu kan. Betul. Atau mau jadi programmer karena memang sekarang IT itu ya apalagi sekarang dengan pandemi terus kemudian habis ini kan kita memasuki new normal gitu, segala sesuatunya itu sekarang serba online nih. Contohnya kayak kita malam ini kalau misalnya kita nggak pandemi mungkin kita pakai seminar langsung, mungkin kita masih tidak mengenal webinar karena kalau sebelum pandemi itu saya lihat webinar masih sangat jarang ya Miss ya. Masih biasanya webinar itu ya mereka yang pakai webinar itu ya tertentu gitu, misalnya kayak jualan produk atau apa. Tapi sekarang dengan adanya pandemi, dengan adanya ketentuan social distancing, dengan adanya PSBB, akhirnya IT semakin berjaya dan anak-anak juga mereka semakin tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi yang sekarang ini jadi keren gitu, itu profesi-profesi yang memang berkaitan dengan teknologi. Jadi kayak YouTuber, artis Instagram itu kan sesuatu hal yang juga berkaitan dengan teknologi gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang umum sekarang. Jadi kalau mungkin anak-anak sekarang kalau ditanya dokter ya ada, tapi mungkin juga variasinya benar kayak tadi yang Miss bilang di awal gitu ya. Variasinya itu cukup banyak sekali gitu. Nah, sekarang jadi masalahnya di mana nih? Yang sering kali nih Miss, wah ini kebetulan kan Miss-Missnya ini belum menikah ya. Tapi boleh dong ya saya sharing karena kebetulan juga buat ini pelajaran ya Bu. Betul, buat persiapan gitu kan. Tapi ini yang sering sekali saya temui. Jadi masalahnya itu justru masalah di parentingnya gitu ya. Jadi terlepas dari tadi contohnya yang tadi video lucu-lucu itu yang mau jadi Satpol PP lah. Ada juga misalnya dia mau jadi chef karena dia sering nonton Master Chef gitu misalnya gitu kan. Atau dia mau jadi pembawa acara atau jadi pemain musik. Nah, saya juga punya cerita zaman dulu tuh pemain musik itu kayak sesuatu hal cita-cita yang aduh kira-kira dapat duit nggak sih misalnya kayak gitu ya. Padahal ternyata sekarang hal-hal yang seperti itu ya itu jadi profesi yang keren gitu kan. Nah, tapi di sini Miss yang seringkali jadi masalah ya parenting matters itu. Jadi banyak sekali mindset dari orang tua yang mereka itu menginginkan anak itu seperti apa yang mereka mau. Jadi bukan seperti apa yang anak mau gitu ya. Biasanya bungkusnya karena papa dan mama sudah lebih berpengalaman gitu ya. Kalau kamu mau jadi seperti itu, kamu nggak akan berhasil, kamu nggak akan sukses gitu. Karena papa dan mama sudah mengalami lebih dulu. Papa dan mama punya teman yang kayak begitu, dia nggak berhasil gitu kan. Kemudian papa dan mama tahu kamu banget. Padahal setiap makhluk itu ya unik gitu ya. Setiap bahkan anak yang dilahirkan kita itu juga
juga merupakan sosok yang unik. Ini saja saya contohnya kedua anak saya nggak punya bakat dengan desain gitu ya, saya nggak punya bakat dengan spasial, saya kacau gitu kan. Tapi anak saya sekarang lebih tertarik ilmu-ilmu yang berkaitan dengan arsitektur, yang building block seperti itu. Nah, itu sesuatu hal yang menurut saya ya cita-cita itu tidak genetik. Artinya saya menjadi psikolog tidak berarti anak saya akan saya arahkan menjadi psikolog gitu ya. Tidak serta-merta saya menjadi dosen, anak saya harus menjadi guru. Nah, di sini perlu sekali kita sebagai orang tua gitu ya, atau nanti Miss May, Miss Laras, suatu hari nanti menjadi orang tua, perlu untuk tahu dulu bahwa apakah kita ini memang akan mendidik anak, akan menemani mereka gitu ya, sesuai dengan passionnya mereka, atau kita memang membesarkan anak sesuai dengan cetakan yang mau kita buat terhadap mereka, which is artinya kalau cetakan itu ya berarti segala sesuatu maunya kita, maunya orang tua gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya itu ya itu pilihan. Saya sendiri tidak bisa memaksa karena sampai sekarang saya masih melihat fenomena yang seperti itu. Karena ada beberapa orang tua yang merasa itu adalah pilihan yang terbaik untuk anaknya buat mereka. Belum tentu buat si anak gitu kan. Nah kemudian kenapa sih hari ini kita juga merasa bahwa cita-cita itu menjadi penting gitu ya, Miss May dan Miss Raras gitu, dan apalagi beberapa hari yang lalu kita baru merayakan Hari Anak gitu ya, Hari Anak. Dan saya juga seringkali berpikir, wah sebenarnya anak-anak itu mereka juga punya kehendak bebas loh. Jadi seringkali itu yang mungkin kita sebagai orang tua karena terkurung dengan kata-kata bahwa kita itu masih menghidupi mereka, kita masih protect mereka gitu ya. Sehingga seringkali kita mungkin kita sebagai orang tua justru merampas kehendak bebas mereka, mengarahkannya kebablasan gitu ya. Nah, mungkin kita juga perlu tahu nih, Miss, kayak tadi kenapa bisa muncul gitu ya. Kok ada sih yang punya cita-cita mau jadi kayak apa tuh Satpol PP gitu ya. Ada yang mau jadi Satpol PP, ada yang kalau tadi yang saya tunjukin, ada yang pengen kayak maminya gitu. Jadi ternyata cita-cita anak itu bisa dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama tuh idola. Seberapa sering anak ini melihat seseorang atau sosok yang mereka idolakan. Anak saya yang kecil, itu pernah saya tanya beberapa waktu yang lalu, sekarang sih udah ganti ya, anak-anak itu cenderung ganti ya Miss ya, jadi cita-citanya kadang berapa hari kemudian juga bisa ganti. Nah itu bisa jadi tergantung dari idola, karena kebetulan anak saya yang nomor 2 itu yang kecil, dia tuh suka sekali dengan pemadam kebakaran. Jadi 2 tahun yang lalu kalau misalnya saya tanya, kamu besar mau jadi apa? Mau jadi fireman. Jadi mau jadi pemadam kebakaran. Oke. Ya karena kalau saya sudah paham lah ya, ini bakal berubah juga. Toh sekarang dia juga sudah berubah lagi cita-citanya gitu. Ya sudah. Itu bukan sesuatu hal yang wah apa-apaan sih. Seringkali ada loh Miss, orang tua yang begitu anaknya menyampaikan cita-cita mau jadi apa, langsung di-cut. Langsung wah itu nggak bagus. Wah itu kalau misalnya kamu jadi itu apa-apaan itu. Itu bukan profesi yang keren misalnya seperti itu. Padahal di saat itu memang mereka sedang mengidolakan sosok itu. Gitu. Mereka sedang mengidolakan. Ini saya gambarkan idola ya. Einstein, siapa tahu ini kan Miss Raras tadi ya yang pengen jadi ilmuwan ya. Siapa tahu waktu kecil sering banget gitu. Sering banget ngelihat sosok ini gitu ya sampai wah pengen sekali menjadi ilmuwan. Tapi itu kan cita-cita yang sampai sekarang bisa jadi masih bisa untuk digapai gitu ya Miss ya, kan perjalanan masih cukup panjang. Nah kemudian yang kedua, idola ini juga bisa macam-macam Miss. Jadi misalnya mereka terlalu sering nonton TV gitu ya, wah mau jadi penyanyi, mereka mau jadi presenter gitu kan, karena mereka sering nonton YouTube ya itu tadi mau jadi YouTuber, karena mereka sering di rumah itu ngelihat papanya dokter, mamanya perawat. Nah ini role model Miss. Jadi anak-anak itu memang punya yang namanya bakat meniru itu yang masih luar biasa. Ya, jadi role model itu sangat berpengaruh dalam hidupnya.
Karena mereka sering melihat, oh papanya itu menjadi dokter anak yang menyenangkan misalnya gitu ya. Kemudian pasiennya banyak. Kemudian wah kok kayaknya kerjanya seru ya. Kalau dokter anak itu kan ya di kamar pemeriksaan aja lucu-lucu barangnya gitu kan. Wah di area prakteknya banyak mainan gitu. Jadi mungkin dia mikirnya, wah enak juga nih nanti kalau saya mau jadi dokter anak karena saya akan ketemu mainan lagi misalnya seperti itu. Itu juga sangat mungkin. Jadi ya ada juga banyak sekali di luar sana anak-anak yang akhirnya profesinya itu sama dengan orang tuanya. Papa mamanya pengacara gitu ya, anaknya jadi pengacara, ya nggak apa-apa. Papa mamanya arsitektur, anaknya arsitektur, ya nggak apa-apa juga. Karena berarti role model, peran dari orang tuanya sebagai role model itu sangat-sangat kuat bagi si anak. Nah, ini salah apa enggak? Enggak salah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga pola asuh. Jadi pola asuh itu mungkin kalau misalnya, ini kalau kita belajar psikologi sedikit ya Miss ya. Kalau zaman saya kuliah gitu ya, pola asuh itu ada 3. Jadi yang pertama pola asuh otoriter. Otoriter itu yang serba apa-apa ya diatur sama orang tuanya gitu. Ini boleh, ini nggak boleh, ini harus ya, ini nggak harus gitu. Segala sesuatunya diatur oleh orang tuanya, top down gitu. Kalau kita serempetin ke kepemimpinan gitu ya, itu top down karena orang tuanya menentukan segala sesuatu yang memang harus dilakukan si anak. Bahkan kadang-kala sampai misalnya kayak pemilihan baju, pemilihan sepatu, itu hal kecil. Apalagi pemilihan sekolah, pemilihan jurusan kuliah gitu ya. Nah, beberapa waktu lalu, kebetulan saya suka banget drakor nih, Miss. Drama Korea. Wah, Jadi itu drakor semua. ya, ini saya serempetin juga. Saya jadi ingat ada satu drama Korea tuh yang sedang membahas tentang anak yang lagi diarahkan orang tuanya untuk mengambil kuliah. Terus orang tuanya itu bikin perjanjian dengan anaknya gitu ya, dibikin perjanjian dengan anaknya bahwa selama kuliah tidak boleh pacaran gitu, karena harus serius dengan kuliahnya itu. Jadi waktu di film itu anaknya mengambil jurusan humaniora gitu ya. Nah, terus di situ ada satu kata-kata yang membuat saya jadi ingat dan kenapa saya juga sampaikan di sini gitu ya. Karena ada kata-kata yang dia bilang begini. Keputusan sekarang, keputusan anak untuk mengambil kuliah sekarang, which is itu ditentukan dalam beberapa detik bersama orang tuanya dalam beberapa menit gitu ya. Itu akan dia hidupi sampai sekian puluh tahun ke depan. Ya, karena apa? Begitu dia memutuskan, oke, kamu harus, ini dengan gaya pola asuh otoriter ya misalnya ya, kamu harus mengambil jurusan psikologi, misalnya seperti saya gitu. Kamu harus mengambil jurusan psikologi. Dan si anak mau tidak mau mengambil karena itu sudah diputuskan oleh orang tuanya, berarti dia akan menghabiskan 4 tahun belajar psikologi, dan sisa hidupnya itulah dia juga akan habiskan terkait dengan profesi-profesi yang berkaitan dengan psikologi. Kalau cocok, nggak apa-apa. Kalau itu sesuai dengan passionnya, nggak apa-apa. Kalau itu sesuai dengan potensinya, nggak masalah. Dan kalau memang dia juga merasa orang tuanya sebagai role model, nggak apa-apa juga. Tapi masalahnya, ketika itu tidak. Nah, yang perlu menjadi renungan bagi kita sebagai orang tua ataupun calon orang tua, Miss. Kalau ternyata yang diputuskan oleh orang tua itu tidak sesuai dengan passionnya si anak, tidak sesuai dengan potensinya si anak, kita bisa bayangkan 4 tahun yang akan dia lakukan di kuliah misalnya, itu akan seperti apa? Ogah-ogahan bisa jadi. Terpaksa mungkin dia tetap bisa berprestasi, tapi dia penuh dengan tekanan batin, dia nggak enjoy. Gitu. Wah, ini sesuatu hal yang menurut saya oke. Saya jadi berpikir, ngambil keputusannya cepat, Miss. Paling cuma berapa menit langsung tek gitu ya. Jadi, anaknya setuju karena dia takut. Tapi ternyata dampaknya, impact-nya ini panjang sekali karena akan menghabiskan sisa hidup si anak. Ya artinya berarti ya pola asuh itu ya, pola asuh yang kita terapkan di rumah itu juga akan turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada saat anak memutuskan mau menekuni cita-cita yang mana gitu. Apakah cita-citanya dia itu akhirnya tersingkir kalah dengan arahan orang tua,
Atau misalnya pola asuh yang kedua, pola asuh yang permisif, pola asuh yang serba silahkan gitu ya. Pokoknya semua yang anak mau itu boleh. Kamu mau jadi apa terserah. Bahkan sampai itu kalau permisif ya memang negatifnya sampai seperti terkesan tidak peduli. Iya. Jadi segala sesuatu diserahkan ke anak. Itu kira-kira bagus nggak? Mungkin kalau untuk anak-anak yang memang punya kebebasan, yang mereka bisa menentukan hidupnya, yang mereka kalau misalnya dalam karakter yang beberapa waktu lalu saya pernah share gitu ya, mereka karakternya persisten, which is mereka itu punya prinsip yang kuat. Oke. Mereka bisa menentukan sendiri. Tapi kalau ini ketemu dengan anak-anak modeler, terus dibebasin, anak-anak yang tipenya air, yang memang mereka mudah bimbang, mereka itu gampang melihat banyak hal, itu kepengenan ini, kepengenan itu, kepengenan ini, kepengenan itu. Saya membayangkan, pada saat mereka memutuskan oke saat itu, bisa jadi di 4 tahun kuliahnya, tahun pertama dia udah langsung pindah jurusan, Miss. Karena nggak enak. Tahun kedua udah pindah jurusan nih, pindah lagi. Karena aduh kayaknya nggak ini deh. Habis itu pindah lagi. Dan orang tuanya karena gaya pola asuhnya permisif, hayu aja. Duitnya kebetulan nggak berseri gitu kan. Kebayang nggak? Dia bisa jadi tidak hanya menghabiskan waktu 4 tahun dengan kebingungan, mungkin lebih, karena ditambah pindah gitu ya, jadi 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, amit-amit jangan sampai DO gitu kan. Tapi akhirnya dia tetap dengan kebingungannya itu, dan kita sangat bisa membayangkan. Begitu dia lulus, apakah cita-cita yang dia harapkan tercapai? Belokannya terlalu banyak ini, Miss. Jadi, wah, nyampainya nggak tahu kapan gitu ya. Gitu. Jadi, pola asuh mungkin terlihat sangat sederhana, tapi sebenarnya ini juga sangat mempengaruhi bagaimana seorang anak itu bisa mencapai cita-citanya atau bagaimana kita orang tua bisa mengarahkan cita-cita ke anak. Nah, ini pola asuh yang ketiga nih. Yang ketiga itu adalah autoritatif gitu ya. Tegas iya. Jadi pola asuh ini memang pola asuh yang cukup ideal ya di kalangan teoretis gitu ya, akademisi gitu. Secara teori gitu memang pola asuh favorit gitu ya, karena orang tua itu punya satu ketegasan, satu disiplin, satu komitmen gitu ya pada saat mereka mendidik anak. Tapi di satu sisi mereka juga mendidik dengan kasih. Artinya ada saat-saat mereka bisa merangkul anak dengan cara permisif untuk situasi tertentu, tapi begitu mereka sangat tahu koridornya. Ketika memang harus strict, harus kembali ke jalurnya, ya mereka akan kembalikan. Nah, pola asuh yang ketiga ini yang menurut saya ya karena secara prakteknya juga memang menjadi praktek yang ini biasanya akan menimbulkan kehangatan di dalam keluarga, kenyamanan bagi si anak, karena berarti kemerdekaan si anak itu juga terakomodasi, tapi mereka juga mendapat arahan yang jelas. Jadi bisa dibedakan ya dengan yang dua pertama tadi ya. Yang kalau yang otoriter kan kebebasan anak itu benar-benar terkikis gitu ya. Tapi kalau yang kedua itu bebas sebebas-bebasnya sampai nggak ada aturan. Tapi kalau yang ini seimbang. Sehingga anak akan merasa bahwa ketika dia punya cita-cita, biasanya untuk pola asuh yang ketiga itu orang tua akan memberikan dukungan. Memberikan dukungan bahkan juga bisa mendampingi mereka kira-kira dengan mereka mau ngambil cita-cita yang ini nih, pas apa enggak? Nah, ini ada cerita nih, Miss. Saya dulu waktu mau kuliah gitu ya, saya dulu ada rencana untuk ngambil kuliah di universitas yang negeri. Kan waktu itu zaman saya tuh universitas negeri itu, wah sesuatu hal yang wow banget gitu ya. Nah, susah didapatkan ya Bu ya. Susah didapat, betul, susah didapat. Sampai akhirnya demi itu gitu ya, saya pernah mendaftar ke satu jurusan yang penting dapat universitas negeri. Saya nggak peduli jurusannya gitu ya. Saya daftar teknik sipil. Iya. Nah, habis saya ngambil formulir pendaftaran gitu ya, saya lagi di parkiran tuh ada tukang parkirnya bilang gini, Mbak, ini kebetulan di Jogja ya, Mbak mau jadi tukang gali sumur. Hah? Nah, ini jadi pada saat itu
kebetulan saya kan memang juga ada karakter modelernya gitu ya. Jadi begitu ada orang bilang, "Hah, Mbak mau jadi tukang sumur, gali sumur?" Saya yang memang sebenarnya sejujurnya saya nggak paham teknik sipil itu apa waktu itu gitu ya. Karena saya cuma ngincer nama universitasnya aja. Saya shock. Universitas. Yang penting dapat universitasnya. Mau jurusan apapun terserah, itu saya shock. Nah, akhirnya ya syukurlah gitu ya, waktu itu orang tua saya cukup mendampingi saya gitu dan memberikan pemahaman, karena memang awalnya orang tua saya itu memberikan kebebasan, saya mendaftar apa aja boleh gitu. Tapi akhirnya setelah itu saya diberikan pengertian, ya sudah, saya nggak ikut tes akhirnya, Miss, karena memang teknik sipil itu ya ini sebuah bidang ilmu yang wah, sepertinya kemampuan saya juga tidak di sana gitu ya. Eksaknya juga banyak, pemahaman fisikanya juga banyak, which is fisika saya juga dulu nilainya suka tiarap gitu kan. Nah, akhirnya ya saya jadi masuk ke psikologi. Tapi dari situ saya juga belajar dari orang tua saya bahwa pola asuh ini sangat penting dalam mendukung, menyuburkan cita-cita si anak atau memupuskan cita-cita si anak gitu ya. Jadi sesuatu hal yang sangat simpel, tapi ternyata luar biasa. Nah, dari situ Miss, dari 3 hal tadi yang memang sebenarnya itu berdampak ke anak. Jadi kita sebagai orang tua gitu ya, kita perlu sekali kaitannya, apalagi kaitannya dengan parenting, dengan pola asuh. Apakah kita sebagai orang tua cukup paham karakter anak-anak kita tuh seperti apa? Nah, ini kembali lagi ke pola asuh, Miss. Kadang kalau misalnya kita menerapkan pola asuh otoriter gitu ya, kita nggak peduli anak-anak kita itu karakternya, apakah dia karakter, mungkin kalau misalnya saya lebih enak menjelaskan gitu ya, apakah dia persisten atau dia modeler misalnya seperti itu. Kalau anak kita persisten, karakter yang memang mereka itu orang-orang yang anak-anak yang hidup dengan logika gitu ya. Jadi dalam prinsip hidupnya itu adalah jika maka, tapi mereka begitu meyakini sesuatu mereka bisa memperjuangkan dengan kuat. Ketika orang tuanya otoriter, bisa jadi anak ini akan jadi. Karena biasanya pola asuh otoriter itu based on result dan anak-anak persisten bisa berada dalam situasi yang demikian. Tapi begitu karakter anaknya modeler atau absorber gitu ya. Modeler itu anak-anak yang karakter air gitu ya, yang mereka cukup sangat mementingkan kenyamanan, nggak suka konflik. Orang tuanya otoriter. Nah, ini yang biasanya terjadi adalah dari pergesekan karakter ya, apa yang diterapkan orang tua ke anak gitu ya, dan kebetulan karakternya nggak cocok, kebingungan biasanya sangat terjadi di sini. Dan biasanya nanti anak-anak yang dalam situasi demikian, kalau ditanya, kamu mau jadi apa? Terserah mami deh. Kamu mau ambil jurusan apa? Terserah papi deh. Karena dia tahu suaranya tidak akan didengar. Karena dia tahu kalau misalnya dia mengungkapkan pendapatnya, mungkin akan ditentang dan akan menimbulkan konflik, dia tidak nyaman. Daripada dia nggak nyaman, dia akan lebih mengikuti apa kata orang tuanya. Meskipun dia sangat tersiksa dengan pilihan itu. Aduh, kasihan ya. Betul. Kasihan itu kalau nggak bisa nentang ya, Bu ya. Betul. Ya, kalau anak-anak modeler biasanya mereka tidak suka menentang, Miss. Kalau persisten, mau dikasih apa, kalau dia nggak suka, dia bisa nentang. Dia bisa lebih keras gitu ya. Tapi kalau misalnya anak modeler, enggak. Nah, apalagi anak-anak yang absorber gitu kan, yang mereka memang tidak percaya diri, mereka cukup sangat-sangat introvert gitu ya. Mereka biasanya ya akan menahan batin dengan susah payah gitu ya. Jadi anak-anak ini punya cita-cita, tapi pada akhirnya hanya akan berhenti di bangku TK. Cita-citanya hanya akan berhenti sampai pada saat ibu guru nanya, kamu punya cita-cita apa, Nak? Saya mau jadi astronot, Miss, gitu ya. Tapi begitu di rumah, wow, kenapa kamu mau jadi astronot? Akhirnya nggak jadi. Atau kamu mau jadi apa, gitu ya. Karena kebetulan dia sangat suka musik, saya mau jadi guru musik. Begitu di rumah, orang tuanya berkata, tidak, kamu nggak boleh jadi guru musik, misalnya seperti itu. Ya nggak jadi. Jadi, dengan orang tua tidak mengenali karakter anak gitu ya, dengan kita misalnya kita tidak mencoba untuk memahami mereka dengan lebih baik, bisa jadi apa yang tadi diceritakan tadi, termasuk video-video tadi tentang cita-cita anakku gitu ya, hanya berhenti sampai pada video saat mereka TK.
Aduh, jangan sampai ya. Kasihan sekali. Karena cita-cita ini kan sebenarnya kalau misalnya kita tarik lebih jauh, kalau dalam ilmu pengembangan diri, itu sebenarnya udah menjadi bagian dari goal settingnya mereka, benar nggak, Miss? Ya kan, jadi anak-anak sebenarnya udah mulai belajar. Cita-cita itu sesuatu hal yang jauh di depan sana, dan mereka ingin capai, dan itu kalau bahasanya orang dewasa adalah goal settingnya mereka. Coba bayangkan kalau dari sekecil dia udah bisa menyatakan, oke, saya mau jadi dokter. Berarti untuk menjadi dokter itu perlu apa? Saya perlu bisa IPA, saya perlu bisa biologi, saya perlu bisa fisika, saya perlu bisa berkomunikasi yang baik dengan orang, saya perlu bisa memahami diri saya dengan baik, saya perlu tahu ilmu-ilmu hayati, saya perlu tahu dengan bagaimana tubuh ini seperti apa. Orang tua akan mendukung ke arah situ, sesuai dengan passionnya si anak. Nah, ini hanya dari karakter saja, belum dari gaya belajarnya. Ya, ini juga berpengaruh dengan pembentukan cita-citanya mereka. Anak-anak yang visual, yang mereka memang mengandalkan mata mereka untuk belajar. Mereka bisa, Miss, dikasih buku sebanyak-banyaknya. Orang tua kasih investasi, wah lihat tetangga nih, wah rak bukunya bagus-bagus, bukunya keren-keren. Kalau putra-putrinya anak-anak visual, itu sangat bisa dibaca. Anak-anak bisa belajar dari situ. Yang tadi mungkin punya cita-cita dokter, dikasih buku tentang ensiklopedi gitu ya. Bisa. Tapi gimana buat mereka anak-anak yang auditori atau yang kinestetik? Auditori yang mereka mengandalkan telinga, atau kinestetik yang memang mereka mengandalkan gerakan untuk belajar. Itu treatmentnya pasti akan berbeda. Sehingga dengan anak-anak yang karakter anak, kemudian gaya belajar anak, sebenarnya kita orang tua dengan tahu itu, kita juga bisa mengarahkan, menajamkan cita-cita yang mereka sebut pada saat mereka kecil, kita bisa dampingi. Karena fungsi kita sebagai orang tua itu sebenarnya kalau menurut saya, orang tua itu kita tidak bisa kayak nampan gitu ya. Yang kita membawa anak-anak kita itu sampai ke tujuan itu benar-benar kita akan terus melayani mereka dan menjaga mereka sedemikian rupa sampai nggak ibaratnya nampan di atas nampan anak-anak kita itu ada telur gitu ya, sampai netes itu tuh belum tentu. Tapi saya merasa peran orang tua itu lebih sebagai pagar yang bisa membantu mereka, nemenin mereka jalan gitu ya, yang kadang-kala mungkin belok kanan, belok kiri sedikit gitu, tapi kita tahu kapan pada saat mereka itu harus masuk ke pagar gitu ya, meskipun kadang mereka keluar sedikit, dan kita dampingin mereka. Fungsinya kita sebagai orang tua adalah mendampingi pada saat mereka menyebutkan cita-cita, pada saat mereka sudah mulai menunjukkan passionnya. Karena dalam keseharian itu sebenarnya anak-anak dari cita-cita yang keluar dari mulutnya mereka, kita sebagai orang tua tuh punya waktu observasi yang sangat panjang. Hari-hari kita bersama mereka itu kita bisa melihat, sebenarnya anak saya kalau mau jadi Satpol PP, punya nggak sih dia potensi ke situ? Kita nggak ngelihat Satpol PP-nya ya, Miss ya. Tapi dia punya nggak? Satpol PP itu kan berarti dia skill komunikasinya mesti bagus. Misalnya seperti itu. Ketegasannya juga mesti ada. Kayak seperti itu. Atau misalnya anak-anak, aku gara-gara dia suka ngelihat pelukis, saya mau jadi pelukis mah gitu. Tapi ternyata dia tidak terlalu cukup kuat gitu ya dengan imajinasi gambar, dengan hal-hal yang abstrak gitu. Nah, itu juga akan berpengaruh. Jadi, nah ini yang terkait dengan multiple intelligence. Karena anak-anak itu ya kalau misalnya saya tahu ya, dulu zaman saya kecil, ini balik lagi nih. Zaman saya kecil itu rasanya orang pinter itu adalah orang-orang yang pinter matematika. Orang pinter itu yang kalau berhitungnya kuat gitu ya. Eksaknya kuat. Tapi begitu dia pinter ngomong, itu dibilang berisik. Padahal kalau zaman sekarang, pinter ngomong bisa jadi duit gitu kan, bisa jadi profesi. Gitu. Tapi kalau zaman dulu, kayaknya yang pinter itu adalah mereka-mereka yang, wah kalau ngitung cepet, log, sin, tang, segala macam, saya udah lupa tuh teori-teorinya gitu ya, yang rumit banget itu, sampai sekarang saya juga nggak nyantol nih, abstraknya gitu. Itu sepertinya yang pinter tuh, yang terakui itu yang seperti itu. Mereka yang pintar gambar doang gitu ya, tapi matematikanya nggak bagus, sepertinya tidak cukup terakui. Nah,
Sehingga 3 hal itu, Miss, itu menjadi sesuatu hal yang penting bagi orang tua untuk memahami sebenarnya posisi anaknya itu ada di mana. Dengan cita-cita yang mereka lontarkan itu seperti apa. Nah, kita nih sebagai orang tua tinggal mempertajam aja. Kalau misalnya anaknya pengen jadi dokter, tapi ternyata dia objek smartnya, natur smartnya, dia nggak tertarik dengan tumbuhan, dengan manusia, dia nggak tertarik, pasti effortnya akan sangat besar untuk bisa menjadi dokter. Atau anak-anak yang pengen jadi guru musik, tapi ternyata intelijensi di bidang musiknya itu nggak terlalu kuat. Bisa sih, bisa, tapi biasanya nggak akan optimal, karena akan butuh effort yang sangat tinggi. Nah, ini Miss, jadi ya seringkali kan manusia itu kan seperti ibaratnya gunung es. Ada area sadar, ada area yang bawah sadar. Jadi kalau yang sadar itu sesuatu hal yang kelihatan. Contoh kayak misalnya yang berkaitan dengan multiple intelligence, melukis, musik, itu kan sesuatu yang kelihatan. Tapi contohnya misalnya kalau mau jadi psikolog gitu. Psikolog itu butuh communication skill yang baik, butuh people smart, butuh bisa ya contohnya kayak sekarang gitu ya, mesti bisa ngomong di depan banyak orang. Kalau enggak kan kita nggak bisa jualan, Miss. Kalau misalnya psikolog nggak bisa ngomong gitu kan, repot juga gitu kan. Nah, tapi yang kelihatan ini seringkali tidak sebanyak dengan apa yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan ini ada banyak banget di dalamnya. Ada motivasinya, ya tadi termasuk gaya belajarnya itu sebenarnya dia seperti apa, itu kan nggak selalu kelihatan kalau kita belum melakukan assessment gitu. Jadi ya memang kita sebagai orang tua selain observasi anak-anak kita, pada saat kita mau mendukung mereka dengan cita-citanya mereka, kita mesti punya effort yang lebih untuk bisa paham mereka secara lebih dalam. Ya dengan cara apa? Banyak macam. Observasi itu salah satunya, tapi biasanya kalau observasi ya kita akan butuh waktu yang cukup banyak gitu ya. Nah, bisa jadi ya dengan cara assessment. Assessment ada banyak macam, Miss. Tes psikologi atau misalnya juga dengan diskusi misalnya seperti itu, atau dengan tes-tes yang lain gitu ya, yang bisa melihat potensi-potensi yang dimiliki anak, apakah kira-kira dari potensi yang dimiliki, dari kelemahan yang dia punya, dari kelebihan yang dia punya gitu ya, itu cukup mendukung cita-citanya. Jadi cukup mendukung apakah memang pada saat kita mengarahkan mereka mengambil jurusan ketika mereka besar nanti, itu memang cukup terdukung dengan segala sesuatu yang dia punya. Gitu ya. Jadi ini adalah hal yang cukup kompleks, tapi pasti bisa. Karena pada kenyataannya ya di luar sana banyak juga orang yang sudah berhasil gitu ya. Jadi juga jangan sampai saya punya satu cerita gitu ya, Miss, ada orang yang ya jurusannya keren gitu, dia lulus dengan cum laude. Tapi begitu dia lulus, itu dia nggak bertahan lama dengan pekerjaannya. Karena apa? Jadi salah jurusan itu belum tentu bisa dilihat dengan dia gagal di nilai-nilai pada saat kuliah. Tapi dia gagal menetapkan tujuan selanjutnya setelah dia kuliah, itu juga termasuk salah jurusan. Dan artinya itu berarti salah menetapkan dari cita-cita di awalnya. Begitu lulus cum laude nih, nilainya IP-nya 4, mentok mungkin 4 koma gitu. Oh, nggak ada ya 4 koma. Jadi nilainya mentok 4, tapi begitu lulus kerja nggak bisa. Kerja dengan bidang yang sesuai dengan jurusannya, dia gagal. Nah, artinya apa? Artinya memang pada saat mindset, pada saat awal dia create cita-citanya, pada saat dia memutuskan mau jadi apa gitu ya, cita-citaku mau jadi apa, berarti kurang tajam. Artinya ya berarti ada hal-hal yang mungkin miss di situ. Mister Lewat ya, bukan Miss May dan Mr. Ras ya. Nah, artinya karena apa, Miss? Jadi kenapa ini saya ceritakan? Saya berharap kalau apa yang saya lihat dari cita-cita anakku tadi ya, sekarang kita melihat anak-anak kita cukup ceria. Mereka menyebutkan tadi ada yang mau jadi apa tuh, yang pertama tadi lucu banget, yang cewek tadi, kok saya jadi lupa videonya. Hah? Jadi dokter. Jadi dokter. Hafiz Quran. Iya. Mau jadi ilmuwan gitu ya. Itu saya berharap sekian puluh tahun lagi
melihat mereka itu benar-benar bisa menjadi dokter atau menjadi ilmuwan atau menjadi satpol PP pun gitu ya, atau menjadi seorang mami yang mereka menjalani pekerjaannya itu dengan sukacita. Nah, itu sebenarnya PR utamanya tuh di situ, Miss, terkait dengan cita-cita anak. Apakah kita sebagai orang tua ini bisa menjadi permenungan kita? Apakah kita sebagai orang tua cukup mampu mengantar mereka menggapai cita-cita sehingga mereka bisa menghidupi profesi yang mereka putuskan bersama kita, tapi dengan sukacita. Nah, itu dalam istilah psikologi namanya well-being. Ada sukacita luar dalam gitu ya. Jadi jalaninnya tuh nggak setengah-setengah, tidak dengan tertekan. Nah, kuncinya adalah memang dari sejak awal kita harus create healthy mindset. Berarti sebagai orang tua jangan bilang tidak dulu gitu ya, sampai akhirnya kita memupuskan cita-cita mereka. Kita perlu untuk biar mereka terus tumbuh subur seperti kita ngurus tanaman gitu ya. Fungsinya kita tuh ya mupuk sebanyak-banyaknya sampai akhirnya mereka mengerucut. Mereka akan menjadi apa? Karena itu adalah investasi utama kita sebagai orang tua ke anak. Jadi dengan mendukung mereka, mensupport mereka untuk mereka bisa dapetin pekerjaan dan mereka bisa well-being saat mereka menjalani itu. Gitu. Nah, ini ada satu quote gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua perlu sekali untuk bisa ingat zaman dulu mungkin kita dididik orang tua kita seperti apa, itu boleh. Sangat boleh. Dan tapi jangan sampai kebablasan sampai terus-menerus tiap hari membandingkan zaman mami dulu gitu ya. Beda dengan zaman kamu sekarang. Anak zaman sekarang beda dengan anak zaman dulu, misalnya kayak gitu. Kita mengingat boleh, value-value-nya tuh boleh sekali. Tapi untuk bisa menciptakan situasi masa kini, which is sekarang sebagai orang tua kita akan hidup dengan segala sesuatu yang sangat adaptif. Beberapa waktu yang lalu saya bisa berkata, say no to gadget, misalnya seperti itu. Sekarang nggak bisa. Karena pada akhirnya sekarang bahkan gadget justru membantu mereka untuk belajar. Nah, tapi yang menjadi tugas kita sebagai orang tua, selain kita mengingat value, kita hidup dengan masa sekarang, which is dengan segala macam kondisi yang memang anak-anak kita sekarang hadapi, dengan mereka yang terbiasa melihat YouTuber gitu ya. Tapi kita harus bisa menginspirasi mereka untuk masa depannya mereka. Jadi 3 hal ini yang menurut saya menjadi kunci dari tadi, bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita mencapai cita-citanya, dan mereka bisa menjalani profesi itu dengan well-being gitu ya, dengan sukacita. Gitu, Miss. Panjang ya kuliahnya ya. Udah cukup 2 SKS. Wah, udah lama saya nggak kuliah 2 SKS. Banyak ya. Luar biasa. Tapi 2 SKS kayaknya mau nambah deh, Bu. Mau nambah ya? 2 SKS. Jadi 4 SKS. Kalau gini nggak masalah. Di belakang aku udah banyak buku, nanti aku pelajarin nih satu-satu. Iya, saya juga kaget kenapa tiba-tiba berubah jadi banyak buku di belakangnya. Iya, soalnya kalau yang satu lagi tuh agak ada kendala. Oke, gitu. Jadi sharingnya begitu, Miss. Ya, buat oh iya, luar biasa banget, Ibu. Nah, buat teman-teman, buat parents di luar sana yang mungkin kalau mau ada pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar. Nanti bakal kita tanyain ke Bu Yasinta, mumpung ibunya ada di sini. Nah, Bu, tadi kan Ibu ada bahas tentang cara tahu potensi itu salah satu, apa yang tadi Gunung Es, salah satunya itu dengan assessment. Betul. Tadi kan dengan ada yang bisa tes psikologi itu juga kan macam-macam banget ya Bu ya? Banyak ya, banyak sekali. Kalau boleh dikasih misal assessment yang assessment apa sih yang bisa dilakukan orang tua gitu? Ya, kebetulan saya memang ini dalam kesempatan ini sekaligus gitu ya. Kalau yang terkait dengan yang tadi saya ceritakan, memang kalau tes psikologi itu ada banyak sekali. Dan saya seringkali juga mengkombinasikan beberapa tools gitu ya, beberapa tools sesuai dengan aspek yang memang mau kita lihat. Karena alat tes itu sebenarnya itu acara untuk kita tahu sesuatu dan mereka punya tujuan masing-masing. Jadi alat tes itu tentu saja bukan kayak dewa gitu ya. Jadi dengan satu alat bisa tahu segala macam, enggak.
Jadi tergantung dari tujuannya. Apalagi saya sebagai psikolog, saya juga biasa menggunakan beberapa alat tools. Tapi kalau terkait dengan yang tadi saya jelaskan gitu ya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan karakter, untuk hal-hal yang berkaitan dengan gaya belajar atau multiple intelligence, memang ada satu alat tes yang saya biasa gunakan gitu ya, dengan metode dengan menggunakan metode yang cukup modern gitu, jadi ini melibatkan satu kemajuan teknologi gitulah. Kalau misalnya zaman dulu kalau misalnya kita pakai sidik jari itu kan biasanya kalau di kantor untuk absen ya, untuk absen gitu kan. Nah, ini dengan teknologi yang jadi ya sudah melalui riset yang cukup panjang gitu ya, dari lama sekali, dan sudah memiliki lisensi di Amerika juga. Itu saya menggunakan fingerprint analisis gitu ya. Jadi dengan fingerprint itu bisa diketahui aspek terkait dengan karakter dasarnya manusia. Tadi yang saya sebutkan itu nanti bisa lihat ada 4 hal yang persisten itu yang kita gambarkan seperti batu karang, dan ini biasanya ciri-cirinya kalau orang punya karakter persisten itu banyak nanya, Miss. Nah, ini pertanyaan saya nih, ini kira-kira 2 Miss ini iya apa enggak ya? Jadi kok nanya itu dritil bahasa Jawa ya. Dari A sampai Z nggak ada habisnya, dan kadang-kala sampai kita orang tua nggak bisa jawab. Mereka punya keberanian yang luar biasa, itu karakter yang batu karang gitu ya, paling gampang diingat. Atau yang saya ingat sekali, saya punya anak gitu ya, kalau waktu masuk TK gitu, pas kita datang gitu, dia pegang rok maminya, ngumpet di belakang maminya. Tapi begitu dia merasa cocok dengan lingkungannya, wah, diajak pulang nggak mau gitu. Itu mungkin karakter yang air, yang modeler, atau anak-anak yang pinter gitu ya. Anak-anak yang pinter, kemudian tapi mereka cukup pemalu, dan ini biasanya anak-anak yang kalau dari penelitian kita, yang karakter absorber itu ternyata anak-anak jenius gitu. Atau ada anak-anak yang misalnya disuruh nih, Miss, disuruh, ayo mandi dek, nanti mah, mandi dek, nanti, nggak usah mandi deh, dia lari. Jadi dia melakukan apa yang tidak disuruh dan tidak melakukan yang disuruh. Itu ada satu namanya karakter reverse. Nah, tes finger itu juga melihat gaya belajar. Apakah misalnya Miss May ini termasuk orang yang visual kah? Yang sangat mengandalkan mata untuk belajar, atau telinga yang auditori, atau kinestetik, dan juga bisa menggali multiple intelligence. Seperti itu, Miss. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan lain, misalnya mau melihat tentang kepribadian, itu juga ada. Biasanya kita juga pakai alat-alat tes yang lain juga untuk melengkapi gitu. Oke. Nah, Mbak Raras, kita itu udah pernah loh tes fingerprint analysis. Iya loh, kita udah pernah. Iya, Ibu bisa nebak nggak kita apa, Bu? Pasti ada modelernya. Ibu 100 loh. Aku itu modeler murni loh. Oh iya, nggak apa-apa, Miss. Jadi, modeler itu kalau kita suka sebutnya bunglon, kepribadian yang bunglon. Tapi bunglon itu punya saya lagi ngetes gitu ya, ada orang tua yang merasa minder, kok anak saya modeler sih? Karena modeler itu biasanya potensinya cuma 1. Apa tuh? People smart. Kalau enggak, biasanya people smart. Nah, tapi modeler itu punya kekuatan, karena bunglonnya itu, dia bisa menjadi apapun, karena dia punya potensi yang luar biasa untuk niru. Jadi kalau nyontoh, jangan yang tanggung-tanggung. Dan jangan yang jelek-jelek, karena bisa jadi lebih jelek. Iya, benar-benar. Benar banget loh, modeler tuh yang kayak kata Ibu Yasinta itu nggak berani nentang ya, Bu ya. Karena saya itu dulu tuh disuruh, saya tuh pengen kuliah psikolog, Bu, sebenarnya. Oh iya. Tapi nggak dibolehin sama kakak saya. Iya, disuruhnya jadi akuntansi. Ya udah, mau nggak mau ya udahlah ikut aja kayak gitu. Tapi bisa kan? Ngalir aja, dan ya bisa deh, Bu. Ragu tuh. Cobain aja deh. Iya, kalau Mbak Raras dulu apa? Aku modeler juga, yang dominan modeler, tapi ada reverse-nya sedikit gitu. Wow. Tapi aku nggak merasa reverse loh, Bu. Orang modeler biasanya memang tidak mengakui. Aduh, langsung lagi. Orang modeler itu karena dia itu sangat dengan karakter bunglonnya tadi,
Jadi dia itu mengidentifikasi dunia sekitarnya kan. Kalau bunglon kan misalnya nempel ke baju saya dia akan jadi merah gitu kan. Nempel di area yang hijau dia akan jadi hijau. Jadi begitu di sekitarnya terlalu merah atau merah semua, dia lebih merah. Nah, tergantung lingkungannya misalnya seperti apa sampai dia tidak merasa tuh. Tapi berarti dia bisa apa ya? Bisa menyesuaikan diri di mana aja jatuhnya, Bu ya? Sangat bisa. Iya. Makanya harus hati-hati ya, Bu ya. Iya, jadi ya karena modeler itu dia kan sangat mengutamakan kenyamanan dan rasa aman. Nah, jadi kalau misalnya dia dapetin satu komunitas yang memberikan dia rasa aman dan nyaman, tapi komunitasnya itu adalah komunitas yang negatif, wah, itu bahayanya. Dia akan sulit melepaskan diri juga dari komunitas itu. Nah, sehingga kalau memang kita tahu bahwa kita ada modelernya, jadi dari sekarang ya memang mesti ada batasan kanan kirinya. Gitu. Oh, tapi apa namanya? Bisa nggak sih misalnya? Mungkin ada orang tua yang kayak tadi Ibu bilang, kok anak saya modeler sih gitu kan, berarti dia kayak kurang terima gitu ya. Tapi bisa nggak sih karakter anak itu berubah, Bu? Suatu saat misalnya dia jadi persisten someday gitu, bisa nggak sih, Bu? Modeler sangat mungkin. Tapi bukan berarti dia akan berubah menjadi persisten ya, Miss ya. Karena ini kan karakter dasar dan kebetulan kalau untuk fingerprint itu seumur hidup cukup sekali tesnya. Jadi nggak perlu 6 bulan kemudian expired gitu ya. Itu nggak perlu. Karena ini setiap, jadi misalnya seumur hidup udah cukup sekali aja. Karena memang itu alat ukur ini melihat karakter dasar gitu ya, karakter dasar manusia. Nah, kalau misalnya berubah, itu bukan berarti dia berubah dari modeler menjadi persisten. Karena yang tadi saya sebut, karena berarti lingkungan sekitarnya dia itu kebanyakan orang persisten, biasanya orang modeler akan menjadi lebih persisten dibandingkan orang lain. Begitu, lebih keras. Malah lebih lagi ya, Bu, jadinya. Betul, karena dia sangat menginternalisasi lingkungan sekitarnya itu dengan cara yang memang cukup sedikit berlebihan. Gitu. Oh iya, oke. Itu kayak pengetahuan baru banget sih buat saya. Jadinya harus emang apa ya, kayak lebih hati-hati sama lebih ini diri gitu loh ya, Bu. Jadinya jaga diri. Tapi kalau modeler itu kalau nyontoh memang sebaiknya jangan yang nanggung. Jangan nanggung. Harus sampai habis, Bu, harus sampai maksimal. Iya. Kalau misalnya contohnya misalnya mau les, Miss Laras mau les gitu ya, les musik, langsung gurunya yang keren sekalian, karena akan menjadi lebih keren dibandingkan gurunya. Modeler itu bisa seperti itu potensinya. Oh, Mei, berarti kita nggak boleh tanggung-tanggung, Mei, mulai sekarang, Mei. Betul. Jadi sekarang mau jadi presenter, contoh yang paling keren sekalian. Oke. Gila, ternyata ini ya, banyak banget yang bisa kita tahu tentang diri kita sendiri dengan fingerprint analisis itu ya, Bu ya? Ya, jadi memang sejauh ini saya bisa mengeksplor banyak sekali itu. Iya. Apalagi kalau tesnya masih udah sejak dini lagi ya, Bu ya. Benar-benar orang tua jadi bisa lebih tadi yang Ibu bilang itu ya, mengarahkan ke potensinya anak gitu kan. Betul. Yang penting setelah tes jangan langsung ditaruh di tumpukan paling bawah ya, terus nggak dilihat-lihat lagi, ya itu percuma. Iya, betul banget, Bu. Luar biasa loh ini pembahasan kita ya. Iya, sebenarnya ini kalau kita bahas terus nggak bakal ada habisnya loh. Betul. Nanti nggak malam mingguan jadinya ya. Pengen tahu lagi. Iya, kan belajar. Iya, tapi sayang ya waktunya. Iya, betul. Sayang banget karena waktu kita yang sangat terbatas. Jadinya harus bentar lagi harus agak menyudahi nih kita. Nggak apa-apa, Miss. Kan kita masih bisa digapai melalui Facebook gitu ya. Iya, benar banget. Iya. Buat kalian semua yang mau nanya-nanya atau mau konsultasi dan mau fingerprint nih kayak aku sama Mbak Rarsa udah tahu nih hasilnya. Nanti kita bakal kasih tahu ke kalian, kita bakal share kemana kalian harus menghubunginya ya. Betul banget. BTW, ini nih Bu, sebelum kita, Ibu jangan kemana-mana dulu, ada pertanyaan ternyata Bu. Oh baiklah, gimana?
Ini pertanyaannya ya Bu, banyak orang menemui sukses di luar bidang disiplin ilmunya. Seperti Romo Mangun, seorang arsitek tapi sukses sebagai rohaniawan dan juga aktivis sosial. Profesor M. Sadli, seorang insinyur tapi sukses sebagai ekonom. Nah, menurut Ibu, hal ini tuh gimana, Bu? Itu sangat mungkin, Miss. Jadi, kalau dari FPA ya, mungkin nanti Miss juga bisa lihat kembali nih hasilnya ya. Jadi, kalau yang bagian multiple intelligence, itu seringkali, kebanyakan yang saya lihat, itu tidak hanya muncul satu. Ada beberapa, karena jadi kalau di multiple intelligence itu kan di hasil dari FPA itu, ada yang very strong plus, very strong, strong. Yang paling rendah itu adalah feeble. Feeble itu berarti bukan dia nggak bisa. Dia mungkin bisa melakukan itu, tapi effort untuk belajar itu sangat-sangat tinggi gitu. Contohnya misalnya saya ini dari hasil FPA saya, musik saya itu nggak kuat, middle gitu ya. Kalau saya disuruh belajar musik bisa nggak? Bisa. Tapi mungkin butuh, saya pernah belajar musik, belajar keyboard gitu ya, setahun. Setelah itu sampai sekarang juga nggak bisa tuh. Cuma kalau misalnya saya lanjutkan mungkin bisa, tapi saya dibandingkan dengan orang-orang yang punya potensi, misalnya punya multiple intelligence, musiknya very strong, mereka sebulan jadi. Saya 3 tahun nggak jadi misalnya gitu. Atau 3 tahun mungkin jadi, tapi tetap tidak sekeren yang tadi gitu. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Jadi orang belajar apa gitu ya, kemudian akhirnya dia malah bisa menjadi profesi yang lain dan lebih sukses di situ. Itu berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan potensi multiple intelligence itu juga bisa. Karena kalau misalnya ya tadi seperti yang saya sampaikan, mengambil jurusan itu kan keputusan yang memang kita tetapkan sekarang. Tapi ternyata sangat mungkin tadi dengan kaitan dengan gambar apa? Es tadi, gunung es tadi, sangat mungkin ada potensi-potensi lain di bawah sini yang belum tereksplorasi pada saat kita memutuskan mau mengambil jurusan apa. Sehingga baru ketahuannya setelah lulus, sangat mungkin. Atau setelah sekian tahun menjalani profesi itu baru ketahuan gitu ya. Itu juga sangat mungkin. Sebagai informasi nih, Miss, saya ini psikolog, tapi dulu waktu saya sampai SMA, saya nggak berani ngomong di depan orang. Oh ya? Itu baru muncul beberapa tahun terakhir. Tius, saya tidak selancar ini dulu. Karena saya modelernya ada, which is saya ini cukup pemalu, sekarang malu-maluin. Jadi kalau berkaitan dengan tadi pertanyaan tadi gitu ya, ada banyak orang yang menemui kesuksesan di luar bidang ilmu, itu memang sangat mungkin. Nah, itu boleh ketika memang orang itu punya potensi yang sangat banyak, yang bisa jadi itu belum tereksplor. Tapi kalau misalnya kita mengetahui sejak dini, yang perlu saya tekankan di sini adalah jangan sampai seseorang itu menggeluti sebuah profesi yang sebenarnya potensinya enggak ke situ. Itu juga yang banyak dialami oleh orang-orang yang tadi saya cerita. Ada orang yang lulusan cum laude, tapi begitu lulus dia nggak bisa kerja apa-apa. Ternyata dia suksesnya di bidang lain. Kan kasihan. Dia udah menghabiskan sekian banyak waktu yang ternyata itu bukan bidang yang memang dia mau gitu. Tapi kalau dia memang punya potensi yang banyak, ya nggak ada salahnya juga. Pada akhirnya dia mungkin tetap bisa kepake juga ilmu yang dia pelajari. Toh potensi dia memang banyak. Jadi mau dikembangkan semua juga it's okay gitu ya. Nggak ada masalah. Lebih bagus ya Bu ya. Betul sekali. Karena intinya kan orang hidup kan untuk berbagi ya. Iya. Betul. Luar biasa banget. Semoga yang bertanya terjawab ya. Di mana-mana. Semoga terjawab. Nah, terakhir nih Bu, pesan dari Ibu untuk para parents di luar sana. Apa nih Bu? Pesan untuk para parents ya, terkait dengan menyikapi gimana cita-cita anak gitu ya. Ya, jadi saya berpesan bahwa memang ilmu parenting itu menjadi orang tua itu adalah pembelajaran seumur hidup menurut saya. Jadi bahkan mungkin suatu hari nanti saya sampai udah usia yang cukup cukup tua gitu misalnya, mungkin saya juga belum lulus untuk menjadi orang tua, karena ilmu menjadi orang tua itu memang ilmu yang nggak ada batasnya,
yang nggak ada ijazahnya gitu ya. Kayaknya juga nggak bisa cum laude juga gitu. Artinya kita memang sebagai orang tua masih tetap harus terus belajar, dan yang utama itu adalah bagaimana kita bisa bukan memberikan sesuatu hal yang praktis untuk si anak demi kemudahannya kita gitu ya, mengarahkan mereka biar gampang gitu ya, sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kuncinya menjadi parenting itu adalah bagaimana kita bisa mengantar putra-putri kita itu dengan jalan yang terbaik untuk hidupnya mereka, sesuai dengan passionnya mereka. Itu yang terpenting. Dibandingkan kita harus menggunakan cara-cara yang praktis, yang kita pikir gampang gitu ya, tapi ternyata itu tidak akan menghasilkan well-being untuk hidupnya mereka. Jadi ya, menurut saya menjadi parenting itu akan berhasil ketika memang kita bisa mengantarkan putra-putri kita mencapai cita-citanya, menghidupi profesinya dengan sukacita. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Yasinta. Luar biasa Sama-sama. banget loh. Luar biasa banget ilmunya hari ini. Saya dapat pelajaran ternyata menjadi orang tua tuh bukan sesuatu yang mudah ya, sesuatu yang sangat kompleks sekali. Betul. Luar biasa. S4 aja nggak bisa. Kayaknya mau S6, S7, S8 kayaknya. Habis itu es kopior. Benar. Makasih banyak ya Ibu Yasinta Iya, buat Sama-sama, waktunya Miss hari ini. Laras, Makasih banyak, Miss Bu. Ning. Iya. Sukses Semoga selalu buat kita- Ibu ya, Bu. Iya, sukses selalu. Semoga kita ada waktu lagi nanti ya Bu, kita ngobrol-ngobrol lanjut lagi. Siap. Amin. Oke, pamit dulu Ya, ya. oke, terima semua. kasih, Ibu. Asik Ya. banget deh pokoknya. Iya, dah Ibu. Nah, Mi, luar biasa banget ya ternyata. Ya. Ternyata Mm-mm. apa ya namanya, jadi orang tua tuh gak gampang ya. Iya. Fingerprint analisis tadi tuh, karena kan bagus banget biar kita tahu sebagai orang tua karakter anak kita tuh gimana sih, terus cara belajar yang pas buat mereka itu gimana, dan juga yang mau yang udah SMA nih, yang mau kuliah itu pas banget. Mbak Raras, kalau misalnya nih teman-teman di rumah sama para parents dan calon parents di rumah mau tahu gimana sih konsultasi atau mau tes fingerprint analysis tuh kemana Mbak? Nah, Coba pas banget disebutkan. aku kasih tahu ya. Aku kasih info ke Eh. kalian semua sebentar. Nah, ini nih. Pengen nanya-nanya langsung deh, atau pengen ikutan langsung gitu, misalnya tesnya perlu nanya kemana. Nah, bisa banget nih hubungin kita via bisa call, bisa WhatsApp ke nomor yang ada di layar ke 0821 2194 6644 atau di 0811 899 7446. Ya, sekali lagi coba Mei disebutin nomornya. Oke, sekali lagi di 0821 2194 6644 atau di 0811 8997 446. Ya, nah bisa banget nih langsung aja hubungin ke sini ya, Mei ya. Ya, langsung di calling, jangan banyak-banyak mikir. Pokoknya ikutin terus deh, Narada. Informasinya. Oke, Mbak Raras. Iya nih, Dan teman-teman online. sayang banget kita harus tutup Satnet Talk malam ini. Betul. Ada satu kalimat tadi yang dari presentasinya Ibu Yasinta tadi yang patut diingat oleh teman-teman semua, oleh kita semua, yaitu remember the past, create the present, inspire the future. Past, pokoknya ingat selalu berusaha buat bikin masa depan yang lebih baik, berjuang untuk masa depan yang lebih baik gitu lah ya intinya. Oke, good quotes banget ya Mbak ya. Ya, good quotes banget. Ya udah, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak ya teman-teman yang nonton kita. Pokoknya jangan pernah bosan nonton kita, dan kita akan ketemu di episode selanjutnya.